salah satu dari kelompok satu dan kelompok dua. Kelompok satu dulu atau kelompok dua dulu yang menampilkan videonya. Nanti tampilkan video. Setelah itu Bapak Ibu teriakkan bareng-bareng satu kelompok, yel-yel dan nyanyikan lagunya dan nanti diputar role play-nya. Nanti nggak usah dijelaskan, cukup eh, s- di apa namanya diputar nanti saya yang baca. Silakan kelompok satu dulu atau kelompok dua? Mana dulu yang sudah siap? Kelompok dua. Silakan kelompok dua. Jadi monggo Bapak Ahmad Musyafi. Silakan. Betul Pak, kalau kelompok satu. Oke. Oh, nunjuk kelompok dua dulu ya silakan. Kelompok dua nggak apa-apa silakan. Silakan kelompok dua dulu. Ah, Ya silakan. Ya silakan Pak Yusuf Tarik Haq. Ya, kelompok kelompok dua siapa yang mau nampilkan videonya? Ketuanya siapa ketuanya? Nah, Ketua. Pak, Oh, sedang dibuka, Pak. oh silakan. Oke, kita tunggu ya. Belum ada suaranya, Mas. Belum ada suaranya. Halo, belum ada suaranya. Belum nampak, belum keluar suaranya. Oh, Ji. Oke, diulang. Ya, sudah. Oke. Nah, Budaya tumbuh bak pohon besar dengan akar yang dalam. Tarian tradisional, gamelan, hingga wayang kulit bukan sekadar hiburan, melainkan cermin jiwa bangsa. Setiap gerakan tangan penari, tiap denting gamelan adalah bahasa tanpa kata yang menyatukan generasi dari masa lalu hingga kini. Indonesia adalah permata di garis khatulistiwa. Gunung menjulang anggun, hutan tropis menjadi rumah bagi jutaan makhluk, dan lautan luas berkilau bak cermin biru tak berujung. Dari tanah yang subur, tumbuh rempah-rempah yang dahulu mengundang dunia datang berlayar. Lebih dari 17.000 pulau tersebar sebagai permata di samudra. Samudra Hindia hingga Pasifik merangkul negeri ini dengan gelombang yang abadi. Setiap pulau memiliki kisahnya sendiri. Setiap pantai menyimpan jejak waktu. Indonesia, negeri maritim, tempat laut bukan sekadar memisah, melainkan penghubung. Dari aroma sate yang dibakar di jalanan, hingga rendang yang perlahan dimasak dengan sabar, setiap hidangan membawa cerita. Rasa pedas sambal, gurih soto, manis klepon adalah warisan rasa yang melintasi zaman. Borobudur berdiri megah, menghadap fajar yang tak pernah lelah datang. Dan di Prambanan, Masjid Tua, semua adalah saksi perjalanan panjang bangsa ini. Setiap batu, setiap ukiran menyimpan bisikan peradaban.
Di pagi hari, azan berkumandang dari menara masjid, sementara lonceng gereja berdentang, mantra suci dipanjatkan, dan dupa berbumbung ke langit. Tanah yang sama, iman tumbuh dalam keberagaman. Perbedaan bukan untuk memisahkan, melainkan untuk menguatkan. Di desa-desa, masyarakat bekerja bahu-membahu, membangun jembatan, rumah, dan harapan. Gotong royong bukan sekadar tradisi, melainkan nafas kehidupan, senyum hangat, sapa ramah, tangan yang terulur, menjadi identitas bangsa yang tak lekang oleh waktu. Dari papan tulis sederhana di pelosok hingga ruang kelas modern di kota, pendidikan menjadi cahaya yang menerangi langkah generasi muda. Perjuangan tak berhenti, agar setiap anak di pulau manapun dapat meraih mimpi. Karena masa depan bangsa lahir dari ilmu dan kebijaksanaan. Lebih dari 1.000 suku bangsa hidup berdampingan, dari Dayak di Kalimantan, Batak di Sumatera, Bugis di Sulawesi, hingga Asmat di Papua. Bahasa, pakaian, dan adat istiadat berbeda, namun semua menyatu dalam satu nama, Indonesia. Di hutan hujan tropis, orang hutan bergelantungan. Di lautan biru, terumbu karang mekar penuh warna. Burung cendrawasih menari di langit Papua. Komodo menjaga tanah purba Nusa Tenggara. Indonesia adalah rumah bagi kehidupan yang tiada duanya di dunia. Mari bersama wujudkan masa depan berkelanjutan, warisan keanekaragaman hayati untuk semua kehidupan. Mari jaga tanah air kita. NKRI harga mati. Terus jaga cita rasa masakan Indonesia untuk masa depan Indonesia yang lebih jaya dan kaya. Dari Sabang sampai Merauke, gotong royong menjadi nafas kehidupan yang menguatkan persatuan bangsa. Mari kita rawat bersama agar budaya tetap tumbuh, mengakar, dan memberi makna di masa depan. Kaya dan keberagaman bersatu dalam bangun peradaban. Bersama kita lestarikan alam Indonesia untuk warisan masa depan yang sejahtera. Dengan wawasan kebangsaan yang kokoh, kita song-song Indonesia Emas tahun 2045. Pendidikan kuat, Indonesia jaya. Perbedaan agama seharusnya tidak menjadi penghalang dalam menjalankan kegiatan keagamaan. Karena perbedaan ini mengajarkan kita untuk saling menghormati dan menghargai kepercayaan umat beragama yang lain. Mari kita hargai dan kita rawat peninggalan leluhur kita sebagai identitas bangsa negara untuk menunjukkan cinta tanah air. Oke, sekarang tampilkan yel-yelnya dan lagunya. Teriakkan yel-yelnya dan nyanyikan lagunya. Silakan. Untuk kelompok berapa ini? Kelompok 2 ya? Ya, Iya, Pak. dibuka mic-nya, silakan. Diteriakkan bareng-bareng dan dinyanyikan lagunya. Silakan. Silahkan teman-teman di unmute dulu untuk kelompok 2. Mas Hamdan dan Maulana. Dan Mas Maulana. Di share screen, Mas, biar nanti bisa dilihat tempat yang lain. Oh, itunya ditampilkan gitu, Pak? Iya, betul. Supaya nanti kelompok yang lain, kelompok 1 juga bisa lihat. Oh, iya. Maaf Pak, saya nggak bisa on mic dulu di sini. Ada kegiatan kerja bakti, agak berisik. Mungkin saya Iya, ini aja silakan. dulu. Oke, silakan. Silakan diteriakkan yel-yelnya. Diberi apa-apa. Siapa kita? Kelompok Kelompok 2. 2. Kelompok 2. Sehat, Siap, semangat. Apa semangat kita? Bela negara. Untuk siapa? NKRI. NKRI. Harga mati. Kelompok 2. Semangat, semangat, semangat. 1, 2, 3. Kami Kelompok 2 solid kompak.
bersama untuk untuk lulus lulus bersama. tiap Tiap jadi jadi ASN. ASN, yes. Jujur Disiplin keren. Ikhlas untuk untuk masyarakat. masyarakat, Layani penuh semangat. Oke, role play-nya di scroll ke bawah. Saya tak ingin lihat. Ya, ya, terus lanjut. Ya, lanjut. Oke, lanjut terus. Oke, lanjut. Oke, lanjut. 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 Ya, lanjut. Baik, terima kasih ya. Ini 10 atau 9 orang, Bapak? 10. 10, oke. Yakinkan bahwa 10 peserta ini semua punya peran ya. Tidak ada yang jadi penonton ya. Iya, Pak. Oke, baik. Terima kasih untuk kelompok 2. Nanti nanti akan kita tampilkan ketika jelang Bapak Ibu selesai latsar. Insya Allah kalau nggak ada perubahan agenda, nanti Bapak Ibu akan diundang ke BDK Semarang. Nah, dari apa yel-yel kemudian lagu penyemangat itu nanti Bapak Ibu akan lakukan waktu Bapak Ibu diundang ke BDK Semarang. Dan sekaligus nanti kita mainkan role play ini dalam bentuk sosiodrama ya, bermain peran. Oke, masih ada waktu panjang untuk berlatih ya. Untuk berlatih role play maupun lagu dan yel-yelnya. Baik, terima kasih. Silakan stop screen. Nah, sekarang kita lanjut kelompok 1. Silakan. Pak Gun, maaf Pak Gun. Ya. Ini jumlah peserta 19, seharusnya 20 orang. Sorry, Oh ya. Pak. Oke, silakan lanjut. Enggak, Lanjut, maksudnya silakan. ketua kelompoknya minta tolong ketua kelompoknya untuk Iya, nanti menghubungi. sambil jalan Pak Green, ini kami berlanjut karena waktu Jumat ya, kita berbagi waktu. Ya silakan nanti Pak Green selaku panitia diatur dengan ketuanya. Silakan sekarang kelompok 1 untuk menampilkan videonya. Indonesia is the most beautiful land in the universe. The land where we were born. The nation where we grew up. So many colors that live together in peace. With 1,000,000 timeless treasures. With an abundance of natural wealth. Indonesia is not just wonderful. Indonesia is a wonderland. Kota baru gunungnya berbeda, berbeda manapun di Salangkara, manapun di Salangkara. Katamu lawanlah Adinda, Adinda iman tidak ada rasa malaya, iman tidak ada rasa malaya. Sayang, sayang si patok.
celebration of life, an occasion to gather family. Indonesia adalah bangsa yang besar. Bangsa besar karena memiliki dasar negara Pancasila. Pancasila menjadi perekat persatuan dalam kebinekaan. Kebinekaan membuat Indonesia kaya akan budaya. Budaya yang beragam menyatukan kita dalam persaudaraan. Gotong royong adalah kekuatan membangun bangsa. Bangsa yang kuat adalah bangsa yang cinta tanah air. Cinta tanah air diwujudkan dengan kerja nyata bersama. Dengan persatuan, Indonesia akan selalu merdeka dan jaya. Oke, silakan kelompok 1 menampilkan yel-yel, lagu dan role play-nya. Silakan. Oke, baik untuk teman-teman semua kelompok 1 dimohon untuk menghidupkan speakernya, nggih. Sudah dinyalakan semua? Sudah, Pak. Ya, nanti ketika saya bertanya, mohon untuk dijawab dengan kompak. Bisa dimulai? Bisa. Ya, baik. Siapa kita? ASN. Jiwa kita Indonesia. Semangat kita Fight for Indonesia. Kelompok 1 semangat Indonesia. Oke, silakan lagunya. 1, 2, 3. Hei teman-teman semua, muda-mudi Indonesia. Hei teman-teman semua, siap bela negara. Kami bersatu dari berbagai penjuru, tegak berdiri demi NKRI. Hari ini adalah langkah yang pasti menuju masa depan yang berseri. Kita jaga Indonesia, kita bela Indonesia. NKRI kemati, Indonesia harga diri. Harga mati. Oke, silakan role play-nya ditayangkan ya. Lanjut. Oke, terus. Oke, lanjut. Ya, lanjut. Lanjut. Sudah. Sudah nih. Sudah, Pak. Oke, berapa menit nanti waktunya, Pak Ibu? Untuk kelompok 1. Kira-kira berapa menit nanti? Estimasi 10 menit, Pak. 10 menit ya, oke. Pastikan semua anggota itu jadi pemain utama ya, jadi punya peran masing-masing. Baik, itu masih ada waktu sampai nanti menjelang berakhir ya, masih ada waktu sekian minggu untuk berlatih, baik itu yel-yel, lagu maupun sosiodrama atau role play-nya. Baik, terima kasih. Bapak Ibu, sekarang saya minta untuk beberapa teman menampilkan tugas individunya, nanti kita review bareng-bareng. Supaya nanti ada, Bapak Ibu ada masukan ya, mungkin ada yang masih belum sempurna, nanti kita simak bareng-bareng. Silakan, siapa dulu yang mau tampil? Tidak harus urut kelompok 1, boleh kelompok 2 dulu atau sebaliknya. Silakan. Ya, silakan Bapak. Saya, Pak. Ya, silakan. Nanti kalau temannya presentasi, yang lain menyimak ya. Kalau ada kesalahan di tugas masing-masing nanti direvisi. Silakan. Siapa yang mau tampil? Oke, Pak. Pak Ahmad Mustafi. Atau yang mana? Mana, Pak Maulana? Oh, Pak Maulana.
Ya, silakan. Langsung ke metriknya, langsung ke tabelnya. Saya lihat. Ya, saya yang baca nanti. Di scroll ke bawah, Pak. Halo? Ya, Ya, Pak. pelan-pelan. Ya, terus supaya nampak semua. Oke, stop ya. Naik, naik. Oke, silakan dibaca. Ya, Pak. Untuk Langsung nomor 1 tingginya. atau tingginya angka perceraian di masyarakat ini, Ya, terus langsung yang kedua. terus belum optimalnya integritas sumber daya manusia, Nah, terus. terus rendahnya revitalisasi KUA sebagai pusat layanan keagamaan untuk semua agama, Oke, terus. terus terbatasnya sarana dan prasarana, yang kelima rendahnya harmoni dan moderasi beragama di kalangan masyarakat. Oke, saya komentari ya. Semua perhatikan Oke, dan simak ya. Supaya nanti oke, Pak. kalau nggak sempat tampil, Bapak Ibu tahu kesalahannya. Ini bukan menyalahkan, tapi supaya nanti perbaikan untuk direvisi. Kemarin sudah kita jelaskan ya, bahwa Bapak Ibu diminta membuat langkah pertamanya kan Bapak Ibu diminta untuk mengidentifikasi masalah ya, Ya, mengidentifikasi isu yang muncul di satker di tempat kerja Bapak Ibu gitu ya. Nah, kumpulkan isu itu. Nah, isu yang banyak itu kemudian diambil 5 saja kan gitu ya. Nah, yang 5 itu dianalisis dengan APKL. A-nya itu aktual. Jadi Bapak Ibu diminta mencari isu yang aktual. Kemudian P-nya problematik. K-nya itu kekalayakan. L-nya kelayakan kan itu ya. Nah, yang paling pokok itu di A ini. Bapak Ibu diminta mencari isu yang aktual. Nah, di analisis isu ini kita menggunakan skala Likert Bapak Ibu. Skala Likert itu skala 5. Skala 5 itu dimulai dari 1, diakhiri 5. Penjelasannya, 1 itu sangat tidak aktual. 2 tidak aktual. 3 itu sedang atau cukup. Lah 4 itu aktual. 5 itu sangat aktual. Nah, Bapak Ibu penekanannya, Bapak Ibu itu diminta untuk mencari isu, mengangkat isu yang aktual. Yang 1 ini apa? Penjelasannya tadi. 1 itu artinya apa? Halo Bapak Ibu. 1 itu artinya apa? Sangat tidak aktual, Pak. Sangat tidak aktual. Nah, sekarang pertanyaannya, ngapain kita ngangkat isu yang sangat tidak aktual? oh, Padahal kita kan diminta mengangkat isu yang aktual. Nah, nanti teman-teman yang belum sempat presentasi, nanti angkat isu yang minimal itu 4. Nah, nanti punya Mas Maulana nanti diperbaiki ya. nggih, Pak, Yang nggih. 1 ya nanti. Nggih, Artinya Pak. gini, apakah isu yang Bapak Ibu kumpulkan, Bapak Ibu mengidentifikasi isu-isu yang ada di Satker atau tempat kerja Bapak Ibu itu hanya itu? Hah? Tentu saja tidak hanya 5 ini kan, banyak kan. Nah, yang banyak itu dicari mana yang aktual. Kalau adanya seperti ini ya Bapak Ibu kemudian angka itu di anu ya dicarilah, dicari isu yang aktual. Nah, secara pragmatis gampang aja. Udah itu yang 1 ganti 4 kan selesai gitu. Oke ya. Kemudian yang 2 juga sama. Pokoknya minimal cari isu yang aktual. Syukur ada yang sangat aktual. Nah, kemudian dikasih skor semua, dijumlah. Nah, setelah dijumlah kemudian diperingkat. Diurutkan peringkat 1, 2, 3, 4, 5, diambil 3 besarnya. Nah, saya jelaskan yang ini sekalian. Ini sudah benar ya. Isu itu dimulai dengan pernyataan negatif. Ini sudah bagus, tingginya angka. Nah, kan? Belum optimalnya, rendahnya, terbatasnya, rendahnya. Nah, udah bagus. Oke, lanjut sekarang. Setelah 5 diambil 3. Lanjut Pak Maulana. Oke, stop ya. Yang 1 terba belum dibaca Pak. Baca Pak Maulana. Nomor 1, belum optimalnya integritas sumber daya manusia. Nomor 2, rendahnya revitalisasi KUA menjadi pusat layanan
keberagaman untuk semua agama. Yang ketiga, terbatasnya sarana dan prasarana, Pak. Nah, terbatasnya sarana prasarana. Pertanyaannya, Pak. Terbatasnya karena ini nanti akan jadi angka 1, berarti nanti kan akan jadi core issue ya. Nah, kalau terbatasnya sarana prasarana, nanti solusi yang diberikan apa, Pak? Jenengan memberikan solusi apa? Gagasan Anda untuk mengatasi masalah ini apa? Eh, Maksudnya sarana prasarana di sini apa, Pak? Ya kayak fasilitas ruangan mungkin seperti ruang tunggu dan yang lainnya, Pak. Oke, sekarang pertanyaannya. Kalau terbatasnya sarana dan prasarana, itu adalah keterbatasan ruang dan sebagainya. Terus nanti jenengan solusinya apa? Paling mencoba mengajukan proposal Nah, pengaduan. itu kan Iya, Pak. artinya nanti gini, Bapak Ibu ketika mengangkat isu yang akan jadi rancangan aktualisasi. Nanti ceritanya kan gini, Pak. Setelah selesai agenda 1, nanti akan disambung agenda 2. Disambung Ya. agenda 3. Selesai agenda 1, 2, 3, nanti masuk agenda 4. Agenda 4 itu Bapak Ibu akan dibimbing, diajak membuat rancangan aktualisasi. Hasil rancangan aktualisasi itu nanti akan diaktualisasikan, dipraktekkan di satker Bapak Ibu masing-masing selama 1 bulan. Jadi waktunya kurang lebih hanya 36 hari. Nah, 36 hari atau 1 bulan itu harus selesai, Pak. Nah, sekarang pertanyaannya, ketika terbatasnya sarana dan prasarana, itu kan kemungkinan Bapak harus menyediakan sarana itu kan, Pak? Iya, Pak. Nah, maka dalam hal mengangkat isu itu perhatikan 3 hal. 1, Bapak Ibu punya kompetensi, punya kemampuan atau punya ilmunya tentang isu yang Bapak Ibu angkat untuk nanti jadi rancangan aktualisasi. Ya, kalau Bapak Ibu nggak paham masalah itu jangan diangkat itu ya. Carilah isu yang lain yang Bapak Ibu paham itu. Yang kedua, perhatikan waktunya. Waktunya hanya 1 bulan. Jadi dari perencanaan, pelaksanaan, sampai evaluasi itu waktunya hanya 1 bulan. Kalau lebih dari itu nanti masalah, karena nanti setelah 1 bulan itu Bapak Ibu harus bikin laporan. Lah kalau nanti rancangannya, aktualisasinya belum selesai, terus laporan Bapak Ibu gimana? Padahal laporan itu nanti diseminarkan. Setelah rancangan aktualisasi diseminarkan, Bapak Ibu aktualisasi, habituasi, nanti setelah selesai itu ada laporan. Nah, laporan itu kalau belum selesai 1 bulan kan masalah. Bapak Ibu belum bisa ujian kan? Padahal sudah mau diakhiri itu. Kan? Itu. Maka perhatikan waktunya. Artinya nanti kalau bikin proposal sudah dapat. Aduh. Ya, Pak. Bentar. Artinya kalau nanti proposal terus dapat itu, terus bikin bangunan itu nggak rampung 1 bulan, kan masalah. Ya, artinya pertimbangkan Ya, waktunya. Yang ketiga, Bapak Ibu harus memperhitungkan anggaran. Biaya yang Bapak Ibu pakai untuk bikin rancangan itu loh. Nah sekarang kalau sarana dan prasarana kemudian Pak Kepala bilang ini, Bapak kerja apa di mana nanti? Di KUA? Di KUA, iya, Pak. Di KUA. Nanti Pak KUA bilang ini, Mas, ini saya nggak punya uang untuk bikin itu, karena ini proyek Anda, karena ini program Anda, silakan cari dana untuk bikin sarana ini. Sampai udah gajian belum? Ya, belum. Belum. Sampean gajian aja belum mau bikin ruangan kan masalah ya. Nanti Pak Kepala marah-marah loh sama sampean. Ini untuk gaji kok honorer aja uangnya bingung dari mana kok suruh bikin bangunan. Anda itu siapa kan gitu ya. Nah, maka pertimbangan 3 hal ya. Pertama, Bapak Ibu harus punya kompetensinya, punya ilmunya, punya pengetahuannya. Yang kedua, perhitungkan waktunya harus selesai dalam 1 bulan. Yang ketiga, perhitungkan anggaran atau biaya yang diperlukan. Maka saran saya, carilah masalah, isu yang murah meriah. Ya. Nah, maka 3 hal ini Bapak Ibu, mumpung ini belum terlanjur ya, ini baru latihan nih. Baru Ya, Pak. latihan. Nanti ini bisa dirubah, bisa diganti. Dan nanti begitu Bapak Ibu melaksanakan itu, 3 hal itu sudah tidak jadi masalah di Bapak Ibu. Nah, kemudian 3 ini sebelum diputuskan menjadi 1, nanti selesai ini latihan sih, ini masih latihan ya. Saya berharap sambil menyelam minum air, sekali merengkuh dayung, 2-3 pulau terselesaikan. Artinya
agenda 1, agenda 2, agenda 3 itu sifatnya pembekalan dan itu kalau ada tugas itu sifatnya latihan. Nanti Bapak Ibu begitu masuk di agenda 4 di aktualisasi dan habituasi itu diajak membuat rancangan aktualisasi, itu baru Bapak Ibu membuat RA-nya, rancangan aktualisasinya. Tapi untuk agenda 1, 2, 3 ini sifatnya Bapak Ibu pembekalan dan latihan. Ini latihan tadi kalau salah nggak masalah. Nanti masih ada kesempatan untuk diperbaiki. Tapi kalau misalnya bisa, ini nanti dikonsultasikan dengan mentor. Pak, dari 3 ini nanti kalau menurut Bapak yang bisa diangkat jadi isu yang mana untuk jadi rancangan aktualisasi. Nah, nanti kalau Pak Kepala mentornya menyetujui yang mana, Bapak Ibu ikuti saja. Harapan saya kalau nanti di latihan ini sudah jadi bagus, nanti di agenda 4, Bapak Ibu tinggal menyempurnakan. Ya, diperbaiki, disempurnakan, nanti sudah di agenda 4 atau di rancangan aktualisasi Bapak Ibu sudah tinggal kerja sedikit-sedikit saja. Itu ya Pak ya. Artinya Iya, nanti Pak. ini nanti yang nomor 3 ini menurut saya diganti, jangan diambil ya. Artinya nanti diganti yang nomor berapa tadi? Kan masih ada 2 tuh. Karena kalau ini terbatasnya sarana jelas Bapak Ibu nanti larinya harus menyediakan sarana prasarana itu. Oke? Paham ya yang saya maksudkan? Semua juga gitu ya. Jadi penjelasan ini bukan hanya untuk Pak Maulana, tapi untuk semuanya. Oke, lanjut sekarang. Nah, karena yang tadi terbatasnya sarana dan prasarana, ini nanti akan jadi masalah ya, sampai di bawahnya. Dan ini kan contoh ya, terbatasnya sarana dan prasarana. Nah, saya jelaskan lagi. Dari 5 diambil 3. Dari 3 dianalisis dengan USG, ambil 1. Itulah yang namanya 1 itu adalah core issue atau isu utama. Nah, core issue itu kita letakkan di kepala fishbone, di kepala ikan. Nah, core issue itu adalah akibat. Akibat yang dalam skemanya kita sebut efek, ya akibat. Nah, akibat ini ada penyebabnya. Penyebabnya apa? Kita bikin akronim 4M. Ada man, material, ada metode, ada milieu. Nah, ini penyebab. Nah, keempat penyebab itu Bapak Ibu cari solusinya. Misalnya dalam beberapa kasus seperti yang Mas Maulana berikan, ini ada man itu ada 2 duri kecil. Ya, duri besarnya man, duri besarnya material, duri besarnya metode, duri besarnya milieu. Nah, masing-masing duri besar itu ada duri kecilnya. Nah, duri kecilnya apa? Kurangnya perawatan, minimnya kesadaran. Nah, ini kalau ada 2 atau lebih duri kecil ini, sekali lagi, kalau ada duri kecil lebih dari 1, Bapak Ibu upayakan jadikan 1. Dirangkum jadi 1. Kalau bisa. Kalau nggak bisa, ambil salah satu duri kecil ini yang paling dominan, yang berpengaruh dari sisi man. Dari faktor man yang mempengaruhi, yang menyebabkan terjadinya terbatasnya sarana dan prasarana ini. Ya. Nah, setelah itu kemudian ke bawah. Coba lihat. Nah, ini gagasannya. Nah, gagasannya mana yang menunjukkan man, Pak? Dari 4 ini. Bentar. Yang menunjukkan man belum ada, Pak. Nah, belum ada. Nah, coba lihat sekarang ke fishbone-nya, ke ikannya. Nah, man ya. Harusnya ini faktor penyebab terbatasnya sarana dan prasarana dari sisi manusia apa, Pak? Kalau jenengan sekarang setelah menjawab tidak ada. Seharusnya Ya ada. Sekarang gini, karena ini nanti akhirnya akan di drop ya sama Bapak. Yang penting Bapak Ibu ngerti ya alurnya ya. Tahu alurnya. Sebentar. Saya lihat ikannya dulu. Saya lihat, turunkan lagi. Ikannya dulu. Nah, oke. Bapak Ibu yang penting tahu alurnya. Dari core issue atau isu utama itu kita letakkan di kepala ikan dan kita cari penyebabnya 4, man, material, kemudian metode dan milieu. Nah, ya prinsip gini. Dari sisi manusia misalnya, itu kemudian penyebabnya dari sisi manusia kita cari
gagasan atau solusi yang ditawarkan untuk mengatasi masalah itu. Nah, begitu sekaligus dilihat di tabelnya, di metrik bawah, di kolomnya. Nah, setelah itu diberikan langkah-langkahnya. Ya, misalnya di sini ya, misalnya nanti ada contoh yang lain nanti akan dilihat. Itu langkah-langkahnya untuk mewujudkan gagasan ini, langkah-langkahnya apa saja. Karena langkah-langkah itu adalah majemuk, double jamak ya. Langkah-langkah itu bukan tunggal ya, tetapi majemuk, maka minimal ya 2. Kalau langkah-langkah hanya 1 itu bukan langkah-langkah, tapi itu langkah. Gitu ya. Oke, dan nanti Pak Maulana rubah dulu untuk yang jadi core isunya, jangan itu ya. Nanti supaya nanti tidak timbul pertanyaan, Anda mau bikin bangunan dari mana uangnya kan itu. Oke, ke bawah lagi. Nah, sekarang ya lembar bela negara ini sudah ini ya. Ini tinggal di copy paste ya dari modul atau dari apa namanya PowerPoint sudah ada. Kemudian indikatornya Bapak ini tinggal copy atau Pak? Tidak bikin sendiri kan? Enggak, Pak. Tinggal Iya, betul. copy. Tinggal copy aja. Jadi cinta tanah air di copy, kemudian ambil salah satu indikatornya yang sesuai dengan core issue atau yang sesuai dengan core issue dan sesuai dengan tusi tugas fungsi utama Bapak Ibu. Kalau nggak ada bagaimana? Yang mendekati kan itu. Yang mendekati. Jadi ambil satu indikator yang mendekati isu utama dan tusi Bapak Ibu. Yang kedua pun sama begitu, ambil satu indikator saja, 3, 4, 5 ambil masing-masing satu indikator. Oke, sampai situ Pak Maulana, ada yang mau disampaikan? Berarti kalau ini kan berarti masih perlu banyak revisian gitu, Pak. Oh ya, harus jalan rubah. Kalau enggak nanti jangan sulit sendiri, karena itu nanti akan jadi rancangan, Mas. Akan jadi rancangan di belakang, dan itu nanti akan dipraktekkan. Oke, Pak. Nanti kalau yang sudah saya upload di LMS, ya, Pak? nanti dirubah. Ya, nanti yang lama di drop, kemudian diganti yang baru. Itu ya? Bisa kan? Oke, bisa Pak. Cuma jangka waktu bagaimana? Apa? Ya, nggak apa-apa. Jangan rubah aja. Ya. Oke, Pak. Oke, silakan. Tapi yang prinsip jangan rubah ya, karena ini nanti akan berlanjut. Dari agenda 1 itu nanti akan dilanjutkan oleh agenda 2. Jadi fishbone yang kita jelaskan di agenda 1 itu nanti akan diteruskan oleh agenda 2, agenda 3 gitu Pak. Bahkan nanti sampai di agenda 4 itu kalau itu sudah di oke sama mentor Bapak Ibu itu akan diteruskan. Nah kalau ini salah, itu akan semakin berat nanti jadi bikin baru lagi waktunya tinggal sedikit nanti. Maka ini mumpung masih awal segera dirubah. Oke? Oke, baik gitu ya. Ada lagi? Sama satu lagi Pak. Ya, silakan. Kemarin kan sebelum saya bikin ini itu saya bikin kayak survei, Pak. Sebenarnya ada banyak yang saya ambil, isu-isu yang saya ambil ada banyak. Kemudian saya bikin survei supaya anggota teman-teman yang lain di kantor ini ya ikut membantu lah. Kira-kira yang dibutuhkan atau isu yang memang terkenal apa di KUA gitu. Ya, betul juga, Mas, seperti itu. Jadi kita mengambil data, kita menentukan skornya berapa itu kan dasarnya dari orang lain. Ya. Artinya tanya sama seniornya, tanya sama pimpinan, tanya sama teman-teman yang di situ. Nah, kemudian dari informasi mereka itu kemudian kita bisa memberikan skor masing-masing isu itu berapa, kan gitu ya. Nah, kemudian di ranking. Setelah itu diambil 3 dianalisis dengan USG lagi kan gitu ya. Nah, dasar analisis USG itulah nanti yang kemudian diambil 1 sebagai core issue atau isu utama. Ya. Nah, untuk menentukan itu semua, sekali lagi saya tekankan ya, 3 hal tadi. Perhatikan Anda punya kemampuan itu enggak. Anda kan dikasih masukan nih sama teman-teman. Mas, isu yang ada di sini ini X gitu. Tapi Anda tidak punya ilmunya, Anda tidak paham tentang X itu ya jangan diambil. Kan isunya kan banyak yang kita identifikasi kan banyak, tidak hanya 5 kan? Mungkin ada yang 10, 100 bahkan ya gitu ya. Dari 100 isu itu pilih yang mana. Kan gitu. Ambil 5 itu tadi. Nah, 5 itu yang Anda paham. Yang paham masalahnya gitu loh.
Kan isu yang ada di kantor Anda, misalnya seorang guru, isu di madrasah itu sebagai seorang guru matematika misalnya, itu kan tugas utamanya mengajar. Nah, kemudian ada isu di situ tentang keuangan. Loh, kalau dia tidak paham keuangan ya jangan diambil. Kan banyak isu, tidak hanya 5 kan di situ. Isu dari keuangan ada, isu perpustakaan ada, isu tentang ke sarana prasarana ada. Nah, Anda diminta untuk mengambil 5 saja. Ya ambil 5 itu yang Anda paham kan itu ya maksudnya. Paham ya? Nah, itu ya. Iya, Pak. Nah, Paham, yang kedua perhitungkan waktunya. Cukup nggak 1 bulan dari perencanaan, pelaksanaan sampai laporan, evaluasi dan laporan. Oke, yang ketiga biayanya dicari yang serendah semurah mungkin, murah meriah. Oke, cukup? Oke, coba Pak. Oke. Ya, silakan di stop screen. Kemudian silakan yang lain. Saya, Pak. Silakan. Ayo. Siapa ini? Ibu. Saya, Pak. Awalinda. Oh ya, silakan. Ya. Awalinda, silakan. Oke. Ya, saya dibaca, Bu. Silakan dibaca, Ibu. Ya, baik, Pak. Yang pertama yaitu kurangnya minat siswa terhadap layanan konseling di madrasah. Oke, Kedua, terus? kurangnya pemahaman dan keterampilan manajemen waktu siswa. Ketiga, masih terdapat siswa yang kurang tertib dan disiplin, terutama dalam hal berpakaian. Keempat, rendahnya kepedulian siswa terhadap lingkungan madrasah. Kelima, kurangnya kesadaran siswa dalam menggunakan media sosial secara bijak. Oke. Oke ya. Sudah, itu sudah benar Oke. semua ya. Secara aktual juga sudah aktual. Oke, sekarang ke bawah, di scroll. Oke, baca, Ini, Bu. Pak. Oke. Isu yang pertama, kurangnya minat siswa terhadap layanan konseling di madrasah. Kedua, kurangnya pemahaman dan keterampilan manajemen waktu siswa. Ketiga, masih terdapat siswa yang kurang tertib dan disiplin, terutama dalam berpakaian. Oke. Terus diambil core isunya berarti yang nomor 1 ya. Oke, yang kurangnya minat siswa, Pak. Oke, lihat di fishbone-nya. Fishbone-nya begini, Pak. Oke, dibaca kepalanya. Ya, kurangnya minat siswa terhadap layanan konseling di madrasah. Oke. Terus Dari faktornya. mennya, pemahaman siswa terhadap BK sebagai tempat anak yang nakal. Guru BK kurang mempromosikan layanan BK. Secara material, promosi layanan BK. Kita ambil sekarang. Dari 2 nakal itu, dari 2 duri itu mana yang mau digabung atau hanya diambil salah satu itu? Oke, mungkin dari salah satu, Pak, yang pemahaman siswa terhadap BK sebagai tempat anak-anak nakal. Nah, pemahaman ya, tentang pemahaman sekarang. Oke. Terus itu solusinya apa? Coba kita lihat di metrik bawahnya. Oke. Tolongnya. Ini, Pak. Jadi nanti pertama saya kan akan menyebar angket dulu, kemudian sosialisasi dari gagasannya. Kurangnya pemahaman berarti apa gagasannya? Di kolom gagasannya. Yang mewakili yang mana ini dari 5 ini? Ini sosialisasi, Pak. Oke. Yang pertama nih identifikasi dan sosialisasi. Dan sosialisasi. Berarti gagasannya adalah diadakan identifikasi dan sosialisasi. Diadakan tambah. Oke, Pak. Bisa direvisi sini atau enggak? Enggak bisa. Mungkin nanti saja, Pak. Dicatat ya. Ya, saya jelaskan sekarang. Gagasan Ibu dari itu kan kurangnya pemahaman. Masalahnya kan itu penyebab. Pak. Penyebabnya adalah kurangnya pemahaman. Terus gagasan Ibu adalah memberikan identifikasi dan sosialisasi. Melakukan ya, bukan ya melakukan ya. Dilakukan identifikasi dan sosialisasi. Nah, langkah-langkah untuk mewujudkan gagasan itu yang ditulis di kolom langkah-langkah ini. Ya. Oke, yang pertama apa Ibu? Yang A, langkah-langkahnya. Melakukan angket atau observasi awal untuk mengetahui persepsi dan minat siswa terhadap layanan konseling. Nah, itu untuk apa itu? Untuk tujuan apa itu? Identifikasi, Pak. Identifikasi. Terus yang kedua, yang B? Sosialisasi awal di kelas 7 tentang pentingnya konseling. Oke. Hanya ada 2 itu atau ada 3? Mau ditambah lagi? Kemarin sih baru 2, Pak. Oke.
Oke. Baru 2 ya. Nanti ya Oke. sudah. Yang penting jangan 1 ya. Kalau 1 kan langkah bukan langkah-langkah gitu. Oke, Pak. Oke, sekarang kita lihat lagi ke fishbone-nya. Oke, Pak. Nah, materialnya sekarang. Promosi layanan BK yang kurang menarik, Pak. Terus? Terus kurangnya pemanfaatan media dalam hal sosialisasi ini. Layanan BK, media Oke. sosial terutama, Pak. Oke, terus itu itu mau digabung atau diambil 1? Diambil 1 saja, Pak. Yang mana? Promosi layanan BK yang kurang menarik. Oke, kalau itu materialnya, promosi itu lebih dekat ke material atau ke metode? Oke, sepertinya metode, Pak. Artinya gini, Bapak Ibu mencari material, mencari medianya atau ya material itu ya bisa media ya, bisa alatnya. Oke. Nah, nanti dicari ya. Oke, Pak. Nah, ini malah justru mungkin yang kedua ini. Kurangnya pemanfaatan media. Kurangnya media ya, bukan pemanfaatan. Kurangnya media sosial dalam layanan BK. Oke. Jadi, tapi diganti, jangan pemanfaatan. Kalau nanti pemanfaatan, masuknya ke metode lagi. Yang kedua saja ini ya. Oke, Oke, jadi Pak. di materialnya nanti diganti ini, kalimat Ibu yang kedua ini ya. Kurangnya, di tulisan Ibu ini apa? Dibaca yang kurangnya? Kurangnya pemanfaatan media sosial dalam layanan BK. Nah, di situ ganti pemanfaatan itu dihilangkan. Jadi kurangnya media sosial dalam layanan BK. Nah, nanti gagasannya apa? Ya, dibuat media sosial dalam pelayanan BK misalnya gitu, atau disediakan atau prinsipnya Ibu memberikan solusi dalam bentuk alat atau media. Tapi hitung-hitung lagi ya, dihitung lagi, ingat, Ibu bisa nggak membuat itu? Artinya punya kompetensi untuk membuat itu enggak? Yang kedua, waktunya cukup nggak 1 bulan? Yang ketiga, biayanya murah enggak gitu. Nanti kalau nggak ada ya dicari faktor materialnya apa. Nah, kemudian di metodenya sama seperti itu juga. Coba kalau di metode apa dibaca? Layanan BK kurang variasi. Nah, terus? Yang kedua, kurangnya sosialisasi yang efektif dan menarik minat anak. Oke, itu mau diambil 1 atau dirangkum jadi 1, 2? Kayaknya 1 saja, Pak. Yang mana? Ya, yang dilihat. Kurangnya sosialisasi yang efektif dan menarik. Dilihat di metrik tabel bawahnya. Oke. Yang lain nyimak ya, biar nanti juga tahu gambarannya. Yang mana dari yang 3 ini? Ya dari yang 5 ini yang menggambarkan metodenya. Nomor berapa? Bentar, Pak. Nah, kurangnya apa namanya? Yang ini mungkin Pak, menggunakan pendekatan edukatif. Enggak, yang dari nomor gagasannya 2. ini, dari gagasan. Konseling kelompok edukatif ini. Oh. Oke, nomor 2, Pak. Iya, berarti kan gagasannya apa tadi bunyinya? Konseling dan kelompok edukatif. Konseling kelompok edukatif. Dilakukan konseling, ya, dilakukan konseling kelompok edukatif. Edukatif. Dilakukan ya. Oke. Terus langkah-langkahnya apa? Yang pertama, mengadakan pertemuan konseling kelompok. Terus? Yang kedua, menggunakan pendekatan edukatif. Jadi nanti niatnya pelaksanaannya di kelas, Pak. Jadi dibagi menjadi beberapa kelompok konseling begitu. Nah, kalau demikian berarti langkah pertama dibuat kelompok, tulis ya. A-nya itu dibuat kelompok. Kemudian mengadakan pertemuan konseling kelompok. Nah, jadi langkah-langkahnya itu apa untuk bisa melakukan konseling ini? Kan tidak tiba-tiba konseling kan? Tidak tiba-tiba kan? Harus ada prolognya. Prolognya, kemudian pelaksanaannya, kemudian epilognya. Akhirnya seperti apa? Oke ya? Oke. Cukup ya? Nah, nanti yang lain juga begitu. Di value-nya juga demikian, kemudian main-nya juga demikian. Oke. Terus ke bawah, yang bela negaranya. Ini Pak. Nah, ini semua diambil
kolom 3 dan kelompok 2, nilai-nilai bela negara dan indikator diambil tinggal copy paste ya. Oke, Pak. Ya, masing-masing ambil satu aja. Oke. Ada yang disampaikan Ibu Awalinda? Berarti untuk yang langkah-langkah harus sedetail mungkin ya Pak dari Iya. awal pelaksanaan. Artinya itu menggambarkan, saya memberikan solusinya ini, saya memberikan gagasan penyelesaian masalah itu ini. Nah, langkah-langkah Oke. untuk menyelesaikan masalah itu apa saja, gitu ya. Jadi ada langkahnya. Jadi orang nanti kan ibu ini nanti yang akan dilakukan di aktualisasi ini, yang ini nanti kan terus dibuat rancangan aktualisasi. Nah, rancangan ini nanti akan ibu laksanakan di aktualisasi selama 1 bulan itu. Jadi kalau ini sudah Ibu buat, nanti begitu Ibu Bapak melakukan aktualisasi di satker masing-masing, itu tinggal mempraktekkan. Langkah pertama saya bentuk kelompok. Kemudian langkah kedua saya adakan konseling atau penyuluhan atau pembinaan atau pendampingan. Terus langkah ketiga apa, langkah keempat apa, gitu ya. Ya, Iya. gitu ya. Artinya tinggal Iya, Pak. ini nanti mau dipraktekkan. Jadi ini mau dipraktekkan di kelas atau di satker Bapak Ibu. Gitu ya. Mumpung Pak. sekarang masih di awal. Jadi ini nggak sulit ya. Ini nggak sulit. Halo Bapak Ibu, saya mohon untuk disimak ya. Ini tidak sulit. Jadi kalau Ibu merasa sulit itu karena ini baru, ya, baru masuk ya. Nanti kalau sudah berjalan sekian minggu, nanti Bapak Ibu semua ini tidak ada sulitnya. Teman-teman yang lain juga seperti itu, kelas kelompok-kelompok yang dulu juga ya sama seperti Bapak Ibu. Tapi nanti selama-lama menjadi oke, gitu ya. Oke, ada lagi Bu Awalinda? Sepertinya cukup dulu Cukup. Pak. Baik, silakan. Yang lain, monggo. Ibu stop screen. Saya Pak. Saya Dianita, Pak. Pak. Ya, silakan. Saya Pak Dianita Pak. Ya, Dianita, monggo. Silakan. Oke, sebentar Pak. Sudah terlihat Pak? Oke, siap. Silakan dibaca. Isunya yang pertama itu rendahnya literasi keagamaan usia dewasa di Kecamatan Semin. Kemudian yang kedua, minimnya penggunaan fitur-fitur aplikasi media sosial sebagai media penyuluhan digital oleh penyuluh agama Kauasmin. Yang ketiga, minimnya penguatan literasi keagamaan Gen Z terhadap dampak FOMO di era digital. Yang keempat, rendahnya literasi keagamaan usia anak-anak di Kelurahan Kemejing. Yang kelima, kurangnya pengetahuan masyarakat tentang layanan apa saja yang tersedia di KUA selain nikah rujuk. Oke. Terus ambil 3 ya. Oke. Oke. Yang pertama, minimnya penguatan literasi keagamaan Gen Z terhadap dampak FOMO di era digital. Yang kedua, minimnya penggunaan fitur-fitur aplikasi media sosial sebagai media penyuluhan digital bagi penyuluh agama Kauasmin. Dan yang ketiga, rendahnya literasi keagamaan usia dewasa di Kecamatan Semin. Oke, Ibu di Semin penyuluhnya berapa? Ada 7. Ada 7. Oke, baik. 7 dengan Ibu ya. Jadi Bapak. Oke, silakan. Oke, untuk core isunya, ya dibaca. minimnya penggunaan fitur-fitur aplikasi media sosial sebagai media penyuluhan digital oleh penyuluh agama Kauasmin. Oke, terus sekarang ini di core isu itu ada penyebabnya 4 ya. 4M itu main, metode, material, dan milieu. Sekarang dari mainnya apa itu? Literasi digital penyuluh masih kurang. Oke, terus solusinya apa yang Ibu tawarkan? Dilihat di metriknya. Solusinya untuk yang men itu mengadakan pelatihan. Mengadakan pelatihan. Oke lah, Oke. langkah-langkahnya apa? Yang pertama, berkoordinasi dengan seluruh penyuluh KUA untuk mencari Kauasmin untuk mencari tempat dan waktu pelatihan. Kemudian yang kedua, menentukan tempat dan waktu yang pasti. Yang ketiga, mengadakan pelatihan mengenai pemanfaatan fitur-fitur aplikasi TikTok dan Canva untuk kepenyuluhan. Dan yang terakhir, evaluasi. Oke, ya bagus. Silakan terus yang berikutnya, lihat di Visibonnya lagi. Oke. Silakan, mau mana dulu? Untuk yang mungkin metode dulu ya. Ya, Oke. silakan. Untuk yang metodenya ini terkait penyuluhannya masih berfokus pada tatap muka secara langsung. Oke, terus solusinya apa? Solusinya menginisiasi program 3 konten per 1 bulan. Menginisiasi program 3 3 konten per 1 1 bulan. bulan. Jadi 1 bulannya ada 3 konten itu ya. J. Oke. Terus langkah-langkahnya?
Untuk langkah-langkahnya, pertama, mensosialisasikan program 3 konten, mungkin dari bisa berupa slide, video, ataupun flyer per bulan kepada penyuluh agama. Kemudian yang kedua, membuat to-do list tentang format konten yang sedang tren saat ini. Kemudian yang ketiga, menjalankan program 1 konten per 1 minggu. Dan yang keempat, ada evaluasi. Oke, silakan ke Fishburne lagi. Bapak Ibu yang lain nyimak ya. Nanti biar tahu di mana kesalahan kelemahannya. Oke, lanjut. Yang ketiga, nggih, Pak, material. Apa itu? Materialnya itu fitur media sosialnya masih belum dimanfaatkan secara optimal. Oke, lanjut bawah. Untuk gagasan kegiatan dari material yang yaitu membuat buklet digital. Membuat Belum. buklet secara digital. Sebentar. Material. Oh, lihat ya ke Fishburne ya. Fitur media sosial belum dimanfaatkan secara optimal. Fiturnya sudah ada, tetapi belum dimanfaatkan. Solusinya membuat buklet. Ya. Ya. Buklet itu fisik dalam bentuk fisik atau ada di aplikasi? Kalau sebenarnya yang saya maksudkan membuat buklet digital itu semacam ini, Pak. Jadi nanti saya kumpulkan beberapa tutorial-tutorial itu dalam bentuk gitu. drive link, nanti bisa langsung diakses. Jadi kalau misalnya kalau dia dalam bentuk fisik kan takutnya nggak bisa lama untuk typingnya. Jadi kalau itu. Ya. Jadi mereka belum memanfaatkan fitur itu karena belum bisa mengoperasikan itu ya. Nah, nanti setelah kita bikin buklet, kemudian mereka akan belajar dari kumpulan-kumpulan tutorial itu kan? Iya, Bapak, betul. Nah, oke. Yang penting nanti Ibu bisa menjelaskan ya. Nanti ketika penguji menanyakan, loh apa hubungannya itu kan fitur di sana, kok ini jadinya fisik gitu ya. Sana Maya di sini kan ada dalam bentuk fisik bukunya kan gitu ya. Nah, Ibu jelaskan seperti Ibu maksudkan itu ya. Gitu ya, paham ya? Jadi paham, nanti Bapak, yang penting insyaallah. Ibu bisa menjelaskan. Karena nanti penguji mungkin akan berpikirnya, loh itu kan fitur itu ada di laptop, nah ada di aplikasi. Tapi ini kan buklet ini sudah bentuknya buku ya, dalam bentuk fisik kelihatan kan itu. Ada bisa dipegang kan itu. Nah, apa maksudnya lah Ibu nanti jelaskan. Oke? Oke, Nah, Bapak. langkahnya apa? Materialnya. Yang pertama itu mencari informasi dan referensi terkait fitur-fitur untuk menunjang penyuluhan via TikTok. Kemudian yang kedua itu mencari informasi terkait penggunaan fitur-fitur editing pada aplikasi Canva. Kemudian yang ketiga evaluasi isi bukletnya. Kemudian yang keempat membagikan bukletnya kepada penyuluh yang akan digunakan sebagai panduan pelatihan. Oke, sebentar. Ibu masih mencari loh ya. A mencari, B mencari. Oh ya, belum mengumpulkan, Pak. Nah, itu kan. Itu ya nanti pertanyaannya Ibu mencari tapi nggak ketemu itu kan gitu ya nanti pertanyaan. Maka Pak. tambah itu yang C-nya. Berarti C kan berarti ya. Ya. Bisa ditambah sini nggak? Sebentar, Pak. Bisa kan? Bisa. Maka terus mengumpulkan. Gitu ya. Jadi nanti dicari-cari nggak ketemu, tahu-tahu kalau sudah evaluasi, ya dievaluasi apa kan gitu ya. Oke. Mengumpulkan informasi untuk dijadikan buklet. Oke. Dievaluasi dulu atau dibagi dulu? Dibagi dulu, Pak. Ini maksudnya evaluasi sendiri, Pak. Evaluasi pribadi, kemudian nanti baru dibagikan. Ya, maksudnya kan gini, jangan sampai nanti ini apakah bukletnya mau dievaluasi dulu atau mau dibagikan dulu, kemudian nanti hasilnya itu baru dievaluasi. Nah, itu nanti Ibu pikirkan dulu ya. Nanti Ibu pikirkan. Evaluasi itu adalah evaluasi dari kumpulan atau evaluasi dari dampak setelah mereka membaca bukletnya. Ya, nanti Ibu putuskan apakah di nomor D atau di nomor E nantinya. Kalau di nomor E artinya yang E jadi nomor D, yang D jadi E. Tapi kalau maksudnya mengevaluasi bukletnya, ya berarti sudah seperti ini. Setelah saya evaluasi buklet ini layak, kemudian saya bagikan kan gitu. Ya nanti dikaji ulang lagi ya. Nggak salah, sudah benar, hanya Ibu mau stressingnya menekankan mengevaluasi bukletnya atau mengevaluasi dampak dari setelah teman-teman penyuluh membaca buklet itu. Oke, lanjut sekarang ke bawah.
Ya, Bapak sebentar izin menanggapi yang tadi terkait evaluasi ini. Kalau misalnya dia diganti seperti ini, Pak, kan dari mengumpulkan informasi untuk dijadikan buklet, kemudian cross check isi buklet, kemudian baru membagikan, terus yang terakhir baru evaluasi. Boleh, Evaluasi silakan. isinya. Ya, silakan. Nanti itu kewenangan Ibu ya. Ibu maksudnya seperti apa? Silakan disempurnakan. Kalau sekarang bisa ditulis saja, nggak apa-apa. Oke, Bapak. Cross check ya. Oke. Kemudian itu diletakkan di di F ya. Oke. Ya. Evaluasi isi buklet. Oh ya, 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 silakan. Sekali lagi masukan saya, Ibu nanti kaji ulang apakah ini Ibu mengevaluasi bukletnya atau mengevaluasi dampak dari setelah teman-teman membuka fitur dari hasil belajar buklet. Ya. Oke, silakan. Oke ya. Tapi kalau maksudnya ya seperti ini Pak, ya oke, nggak apa-apa. Yang penting nanti Ibu bisa memberikan argumen ketika ada pihak yang bertanya. Oke, lanjut. Oke, Bapak. Lanjut. Oke, lanjut. Untuk bon yang terakhir itu ada Meliu. Bunyinya pelatihan digital dan penjadwalan upload materi digital ke penyuluhan dari instansi masih belum rata. Oke, terus solusinya? Nah, solusinya membuat agenda pembuatan konten bersama. Oke, langkahnya? Dengan langkah-langkah yang pertama, mengajak penyuluh untuk belajar membuat konten digital bersama sambil praktek. Kemudian yang kedua, menentukan waktu dan tempat pembuatan konten digital. Kemudian yang ketiga, membagi tupoksi peran dalam pembuatan konten. Yang keempat, membagikan hasil konten ke media sosial, yaitu berupa TikTok, TikTok penyuluh, dan media sosial KUA Senin. Kemudian yang terakhir baru evaluasi. Oke, terus agenda bela negaranya? Oke, sudah. Ini diambil dari modul atau template apa namanya PowerPoint ya, tidak bikin sendiri ya indikatornya? Iya Bapak. Nggak bikin Dari sendiri modul. ya? Tidak Nggak bikin Bapak. sendiri. Oke, sudah seperti itu ya. Sampai nomor 5 seperti ini ya. Ini ambil copy paste. Oke, ada yang mau disampaikan Bu Dianita? Insya Allah cukup Bapak. Cukup, silakan. Stop screen. Yang lain silakan, Ibu Bapak. Saya Pak. Saya Pak. Ya, silakan Bapak. Mana ini? Saya Pak. Isu. Bapak, ya silakan. Pak siapa? Isu Torikul. Oh, silakan Isu Tarik. Oke. Ya, baca Pak. Yang pertama, minimnya pengetahuan masyarakat tentang layanan yang terdapat di KUA Purbalingga. Yang kedua, belum tersedianya sistem pendaftaran terpadu satu pintu berbasis online di KUA Purbalingga. Yang ketiga, terbatasnya pengelolaan arsip lama dan database yang terintegrasi. Yang keempat, belum adanya kanal komunikasi resmi berupa WhatsApp Center. Dan yang terakhir, kurangnya inovasi metode bimbingan perkawinan, Pak. Maksudnya nomor 4 itu apa, Pak? Belum ada nomor resmi kantor, Pak. Nomor resmi kantor? Iya, maksudnya nomor official WhatsApp kantor. Maksudnya ketika seseorang ingin menanyakan sesuatu, itu belum ada nomor resminya, Pak. Terus nanti kalau bikin nomor resmi, jadinya seperti apa, Pak? Contohnya? Jadinya pelayanan akan lebih mudah, Pak. Enggak, maksudnya gini. Apakah Bapak membuat nomor grup WA gitu? Bukan, nomor WhatsApp bisnis. Oh, gitu. Iya. Jadi konkretnya gimana itu, Pak? Jadi nantinya kalau orang butuh layanan, ya menghubungi nomor itu gitu? Iya. Isu ini saya angkat karena memang saya sempat nyari-nyari itu memang kantor kami itu sempat dapat bintang 1 itu di Maps karena terkait ini, Pak. Oke, ya baiklah. Sekarang lanjut. Karena itu nanti akan jadi core issue ya. Silakan lanjut. Sekarang 3. Oke, belum adanya. Oke, lanjut ke core isunya. Nah, core isunya nomor 1 itu ya. Baca Pak core isunya di fishbone-nya. Di fishbone-nya Pak. Di ikannya.
Langsung aja udah terbaca kan. Belum adanya baca. Yang main belum adanya penugasan khusus pegawai sebagai admin WhatsApp Center. Yang Terus material, sekarang atau langsung gimana? aja ke Oh, baik. ke gagasannya. Yang main tadi apa? Yang main belum ada penugasan khusus, Pak. Oke, terus solusi gagasannya. Yang Eh, nomor berapa ini yang main itu? Nomor 1 atau nomor berapa? Nomor 1, Pak. Pembentukan WhatsApp. Menunjuk admin khusus. Apa dibaca Pak? Pembentukan WhatsApp Center resmi sebagai kanal komunikasi layanan KUA Purbalingga. Terus langkah-langkahnya? Yang pertama, menetapkan nomor resmi WhatsApp Center. Yang kedua, menunjuk admin khusus untuk mengelola pesan. Dan yang ketiga, menyusun SOP layanan WhatsApp. Layanan WhatsApp. Oh, ada SOP-nya nanti ya. Iya, Pak, ada, Pak. Itu main loh Mas. Itu kalau membuat SOP itu nanti mungkin jadi metodenya. Oh, iya. Coba. Pembentukan. Coba dilihat fishbone-nya, demand-nya. Dibaca lagi Pak. Belum ada Belum ada penugasan penugasan khusus pegawai pegawai sebagai sebagai admin. Ya solusinya ditugaskan ya. Iya. Coba Iya. pembentukan WhatsApp Center. Kalau pembentukan WhatsApp Center itu bukan menyentuh manusianya, tapi Oh, menyentuh materialnya, Pak. oh, baik, Pak. Belum adanya penugasan ya hanya menugaskan ya, menugaskan pegawai untuk menangani WhatsApp Center gitu. Gitu kan? Iya. Artinya Lang- memang belum ada instruksi itu baik dari Nah iya, artinya pimpinan atau kalau melihat dari penyebab mainnya itu adalah belum ada penugasan, ya berarti ya hanya tinggal ditugaskan aja, ya, menugaskan pegawai untuk menangani WhatsApp Center itu. Oke, gitu kan? Nah, langkah-langkahnya apa? Diberikan surat tugas atau mungkin diadakan identifikasi atau mungkin seleksi. Itu kan langkah-langkahnya. A, diadakan seleksi. Kan tidak semua orang yang ada di situ paham tentang itu kan, Pak? Oh, Nah, iya, iya, Pak. teman jenengan berapa orang? Jenengan calon penghulu atau penyuluh? Penghulu, Pak. Nah, penghulunya berapa? Penghulunya 3 dengan kepala. Nah, 3 dengan kepala. Nah, di seleksi, langkahnya seleksi ya seleksi pegawai gitu ya. Yang kedua, maksudnya seleksi pegawai yang paham tentang WhatsApp. Yang kedua kemudian diberikan tugas atau diberikan SK. Ya, tugas itu ya. Tuh, langkah-langkahnya seperti itu. Oke, Berarti ini sekarang dibikin gagasan tersendiri nih, Pak. iya, artinya nek melihat dari penyebabnya seperti itu belum adanya penugasan ya sudah. Masukan saya seperti itu, tapi kalau jenengan punya gagasan yang lain yang lebih bagus juga nggak apa-apa. Tapi nek saya seperti itu kira-kira kan seperti itu. Anjir, iya, Pak. Sekarang yang material. Belum tersedia nomor resmi khusus layanan WhatsApp Center. Artinya belum ada nomornya, Pak. Nanti jenengan itu akhirnya kan hanya membuat nomor itu tuh Mas. Enggak, Pak. Nanti mungkin untuk lebih advance bisa ditambah bot seperti bisa membalas otomatis seperti itu, Pak. Dan di situ kan juga ada semacam apa ya? eh, Intinya ada layanan apa saja gitu, Pak, yang ada di KUA gitu di bagian profilnya. Tuh. Jadi kalau WhatsApp bisnis kan fiturnya banyak, Pak. Oh gitu, sip. Iya, nanti Oh, juga kalau di situ bisa ya menampilkan flyer kayak gitu. Oke. Nah, setelah Iya, Anda bilang gitu saya jadi paham. iya. Mikir saya itu kan hanya bikin satu nomor kan sederhana sekali. Masa Betul, waktu 1 bulan hanya bikin nomor kan itu ya. betul, Pak. Oke ya, jadi nanti memang itu luas gitu ya, Iya, cakupannya luas, luas Pak. ya. Oke, baik. Berarti belum tersedia nomor resmi khusus layanan WhatsApp. Terus yang kedua, Tidak adanya perangkat khusus berupa smartphone khusus milik kantor, Pak. nah, terus dari 2 ini mau yang diambil yang mana? Yang atas saja, Pak, yang pertama, Apa? yang belum tersedia nomor. Terus nanti solusinya apa? Coba di material. Di 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 metriknya. Mana yang nomor berapa itu yang menggambarkan metrik? Dari Yang ini, 1, Pak, 2 sampai nomor 5. 1, Pak. Nomor 1. Berarti Iya, yang main tadi belum kan? Mainnya iya, di mana belum. tadi?
Atau malah di bawah main? Mainnya di bawah ada nggak? Nomor 2 atau 3, nomor 4 Ini atau 5? mainnya saya malah masuk ke sini, Pak. Oh, ya udah itu nanti dikeluarkan, dimasukkan di kolom Gagasan. gagasan ya. Oh Oke. iya. Iya, Pak. Ini pembentukan WhatsApp berarti menciptakan nomor resmi WhatsApp, kemudian apa? Menyusun SOP. Itu Iya. material. Itu material itu ya boleh lah. Boleh. Material kemudian ya ketiga apa? Ada nggak tiga? Ya. Ya nanti langkahnya dilengkapi gitu ya. Ya. Iya, baik, Pak. Oke. Terus sekarang metodenya. Mekanisme Metodenya. penyampaian informasi layanan masih tergantung pada tatap muka atau telepon pribadi pegawai, Pak. Terus nanti solusinya apa? Mekanisme penyampaian. Terus metodenya mana? Ini, Pak. Oke, sosialisasi dan edukasi masyarakat terkait WhatsApp. Terus membuat banner mengunggah informasi nomor WA resmi melibatkannya. Membuat banner papan pengumuman nomor resmi. Oke, gitu. Iya, Pak. Jadi sosialisasi nomor itu ya. Iya, Pak. Ya. Terus sekarang yang value-nya display-nya. Belum ada kebijakan internal yang mewajibkan adanya WhatsApp Center, Pak. Oke, terus solusinya? Masyarakat sudah terbiasa Oh, ya. bertanya ke nomor pribadi pegawai. Terus yang dipilih yang digabung atau pilih salah satu? Dari dua itu, dari dua duri itu. Kalau dua apa, Pak? Enggak, maksudnya gini, kalau dua duri itu mau digabung jadi satu, kalau bisa ya bagus. Kalau enggak, ya mana yang paling dominan dari dua duri itu? Ambil salah satu itu. Yang ini, Pak. Masyarakat sudah terbiasa bertanya ke nomor pribadi pegawai, sehingga layanan kurang terstandar. Oke, terus solusinya apa di metriknya? Mana yang menggambarkan Milio? Oh, ini baru 3 tuh, Pak. Di bawah masih ada nggak? Cuma 3, Pak. Oh, itu nanti semua dicari solusinya, Pak. Jadi Oh, tambah kolom ini. sini. Tambah kolom sini bisa nggak? Ini di PDF, Pak. Oh, PDF ya. Nanti tambah kolom PDF. 1 ya. Untuk memberikan gagasan solusi di apa namanya, milieu atau lingkungan. Iya, Pak. Ada yang disampaikan, Pak? Cukup, Pak. Cukup. Oke, cukup. Iya. Mohon maaf Bapak Ibu ya. Ini waktu kita harus berakhir karena sudah tinggal 8 menit. Nanti kasihan untuk yang kelompok 2 yang masuknya di kelompok 3 dan 4. Tapi nggak apa-apa ya. Tapi yang lain kan sudah ikut menyimak, jadi tahu punya Bapak Ibu seperti apa, kemudian punya teman yang sudah dipresentasikan seperti apa, dan masukan kita seperti apa. Oke ya? Baik. Silahkan nanti punya Bapak Ibu direvisi kalau masih ada yang perlu direvisi. Selesai itu nanti yang kemarin di drop, kemudian diganti yang baru. Oke gitu? Baik. Nanti hari ini masih ada waktu 7 menit atau maaf, 7 atau 4. 7 atau 4 JP untuk asinkronus kan? Betul nggak? Ya, 4. Masih ada 4 JP ya. Ada 4 JP untuk asinkronus, waktu bagi Bapak Ibu untuk menyempurnakan tugas yang Bapak Ibu barangkali masih perlu direvisi. Baik Bapak Ibu, mari kita akhiri sesi kali ini dengan baca hamdalah bersama yang beragama Islam dan yang Muslim dipersilahkan. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu Bapak keluar dari ini.